Puji Tuhan, selamat malam kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat hari Sabtu, bermalam minggu. Tapi sebelum kita bermalam minggu bersama teman, bersama pacar, ya, yang sudah punya pacar, telepon-teleponan, maksudnya kan kita pandemi gak boleh ketemu, ya. Utamakan Tuhan, ya. Kita mau utamakan Tuhan. Karena cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan diberikan kepadamu. Malam ini saya akan berikan renungan singkat untuk kaum muda. Sebelumnya mari berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan malam ini. Kalau kami masih diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan bisa mendengar firman-Mu, itu karena kebaikan-Mu. Sebab itu urapi setiap kami kaum muda remaja El Shaddai yang ada, supaya kami boleh memberi hati untuk mendengar sebagian daripada firman-Mu. Firman yang memberi kekuatan. Firman adalah huruf biasa, tetapi mengandung kuasa yang luar biasa. Ada kuasa Tuhan. Ketika firman Tuhan diberitakan, biarlah itu boleh membuat iman kami bertumbuh dan kami makin melekat kepada Tuhan. Segala kuasa iblis roh jahat yang mau mencuri firman-Mu dari kami telok keluar di dalam nama Yesus. Dan kami mau siapkan hati kami, biar pengurapan Allah turun di tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Saya akan berikan judul firman Tuhan malam ini, tetap kuat di tengah kesesakan. Saudara, banyak orang merasa bahwa hari-hari ini hidup penuh kepenatan, penuh kesesakan. Tapi firman Tuhan bilang, sebagai anak muda, tetap kuat di tengah tantangan, di tengah kesesakan, di tengah masalah. Coba kita akan baca, kenapa kita harus tetap kuat? Alasannya, firman Tuhan yang menyatakan di dalam Amsal pasal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10, demikian firman Tuhan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesaan, kecillah kekuatan. Nah, saudara, jika engkau tawar hati itu bisa jadi di dalam kamus bahasa Indonesia artinya adalah kecewa. Bisa juga berarti hatinya kecut, ya. Bisa juga lelah, patah semangat, tidak punya keinginan, tidak punya harapan, atau mungkin boleh dikatakan putus asa. Nah, Alkitab mencatat pada masa kesesakan itu apa? Masa sulit, ya. Saat-saat kita menghadapi masa sulit itu bisa jadi dalam studi, ya, dalam pekerjaan, dalam memandang hari esok. Saat kita merasa kok hidup ini penuh tantangan, ya, penuh kesulitan, banyak halangan. Saudara, firman Tuhan bilang, pada masa sulit, masa sukar, jangan tawar hati. Karena kalau kita tawar hati, kecil kekuatan kita, ya. Kalau orang kecil kekuatannya, pasti dia akan kalah, akan tumbang. Tapi sebaliknya, kita harus punya kekuatan yang besar. Karena kalau kekuatan kita besar, pasti kita bisa melewati masa sulit itu. Kita bisa melewati kesukaran itu. Nah, bagaimana supaya kita menghadapi kesulitan kesukaran itu dengan kemenangan? Optimis, semangat, sukacita karena Tuhan itu kekuatanku. Kita harus semangat, saudara. Hati yang gembira obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sebagai orang muda, saudara harus penuh gairah, penuh semangat, ya, memandang hari esok itu, karena selalu ada harapan di dalam Tuhan. Masa depan sungguh ada bagi orang yang percaya. Sesulit apapun keadaan, kenyataan yang ada di depan kita hari ini, mari hadapi dengan penuh semangat. Karena kalau kita nggak semangat, tawar hati, kita akan tumbang. Kita tidak akan mengalami kemenangan. Nah,
Saudara, kekuatan apa yang harus kita punya? Yang pertama, kekuatan mental. Mental kita harus kuat. Saudara yang hidup, kaum muda yang hidup di zaman milenium ini, mentalnya harus kuat. Kita akan sama-sama melihat satu contoh. Saya akan berikan satu tokoh saja malam ini. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Saudara, kita melihat satu kali ada kesesakan yang luar biasa menghinggapi seluruh bangsa Israel, termasuk Raja Saul. Mereka semua tidak ada yang berani menghadapi Goliat. Kemudian Daud, ketika dia melihat sosok Goliat itu, dengan iman dia berkata, jangan seseorang jadi tawar hati, aku akan menghadapi. Coba bayangkan, kita tahu siapa Daud. Ya, dia bukan tentara. Tetapi menghadapi masalah yang besar itu, dia bilang, jangan ada satu orang pun yang menjadi tawar hati. Hambamu ini akan pergi dan mengalahkan dia, orang Filistin itu. Luar biasa. Seharusnya ucapan dan perkataan kita tiap hari itu mempengaruhi, saudara, mempengaruhi semangat kita. Aku pasti bisa melewati ujian hari ini. Aku pasti bisa mengerjakan soal-soal hari ini. Aku pasti bisa melakukan tugas yang diberikan oleh guru, oleh dosen, oleh atasan. Ya. Jadi kita harus perkatakan, jangan tawar hati, katakan pada diri sendiri, aku pasti bisa. Ya. Untuk memiliki mental kuat, aku pasti bisa. Itu perlu latihan. Seperti Daud, dia nggak sembarangan ngomong. Kenapa Daud bisa ngomong begitu? Kalau kita baca ayat yang ke-34, buka ya Alkitabnya supaya gampang. Ayat 34 dari 1 Samuel 17. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Nah, ternyata Daud ini sudah terlatih untuk menghadapi bahaya, menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan. Jadi kalau saudara dapat kesulitan, anggaplah itu satu latihan. Mental saudara tidak akan kuat kalau saudara tidak pernah menghadapi apa yang namanya ujian, tantangan. Daud, dia bilang, hambamu ini biasa menghadapi singa. Oh, coba kalau saudara berhadapan dengan singa, itu kan sesuatu yang menakutkan. Itu biasa. Mungkin pertama kali ya takut, tapi terus karena tiap hari dia mau gak mau berhadapan dengan singa itu, dia punya ide bagaimana untuk mengalahkan singa itu. Terus dia bilang apa? Beruang. Kalau aku ketemu singa dan beruang, aku akan mengejarnya. Karena kalau gak dikejar, dia akan menerkam dombanya. Dombanya cuma 2-3 ekor. Itu kepercayaan yang ayahnya kasih. Dia jaga begitu rupa itu dombanya. Datang singa, coba bayangkan, cuma demi 2-3 ekor domba. Dia bertaruh nyawa. Karena di sini kan masalah tanggung jawab, kepercayaan untuk menjalankan tugas sebagai gembala itu. Dia pertaruhkan seluruh kekuatannya, hidupnya untuk apa? Menghadapi singa, menghadapi beruang. Dia kejar, lalu dia tangkap. Dia pegang janggutnya, dia bilang. Lalu menghajar, membunuhnya. Saudara, jadi orang muda zaman ini jangan cengeng. Jangan menghadapi kesulitan sedikit menyerah. Lalu mulai berkata, kenapa ya aku begini? Coba aku jadi anak konglomerat. Coba aku jadi orang
terhormat, lahir di rumah gedongan, tidak perlu cengeng. Daud, dia terlatih menghadapi tantangan. Dan karena dia terlatih, itu Daud menganggap bahwa setiap masalah itu adalah cara Tuhan untuk mendidik dan memproses dia menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Demikian pula, kalau hari ini kaum muda menghadapi tantangan dalam pekerjaan, ya, dalam menghadapi hari ke depan, percayalah bahwa itu adalah satu proses untuk membuat saudara menjadi kuat mentalnya. Jangan menjadi orang muda yang cengeng, gampang menyerah. Bukan zamannya. Ini zaman milenium. Kita harus menjadi kaum muda yang kuat, kaum muda yang bersemangat, kaum muda yang memiliki pandangan ke depan, bahwa Tuhan merancangkan bukan hari esok yang sukar, untuk bukan masa depan yang tidak punya harapan, tapi hari depan yang penuh harapan. Itu janji Tuhan. Yang kedua, saudara, selain mental kita harus kuat sebagai orang muda zaman sekarang, harus kuat juga menghadapi ejekan. Pernah gak saudara menghadapi ejekan? Sindiran, intimidasi. Daud, dia tidak begitu saja menjadi orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Dia sudah terlatih, bukan hanya terlatih mentalnya, tetapi juga menghadapi ejekan dan intimidasi. Direndahkan, diremehkan. Kalau hari ini saudara merasa direndahkan oleh siapapun, ingat, Daud yang merendahkan dia, dari dalam keluarganya saja sudah merendahkan dia. Orang tuanya sudah merendahkan dia. Dia nggak disekolahkan, suruh menjaga kambing domba cuma 2-3 ekor. Biar ada mainan aja gitu kan. Kakak-kakaknya semua sekolah militer, keluar masuk istana. Terus waktu Nabi Samuel mencari pengganti Raja Saul, dia disembunyikan justru. Dia nggak dikasih tahu karena nggak diperhitungkan. No. Tapi apakah dihina seperti itu lalu Daud menjadi orang yang minder, orang yang sakit hati, orang yang nggak mau berjuang dan bertanggung jawab? Tidak, saudara. Bukan hanya keluarga, orang tua, ya, yang meremehkan dia. Tapi di dalam 1 Samuel 17 ayat 33, coba kita buka 1 Samuel 17 ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Raja Saul, saat Daud menawarkan diri, aku akan menghadapi itu Goliat, Saul rajanya bilang apa? Gak mungkin kau menghadapi orang Filistin itu. Kamu ini masih kecil, kamu itu masih muda, kamu itu anak ingusan, kamu itu belum pernah perang, kamu itu cemen. Sementara Goliat itu pahlawan. Saudara, coba di depan ada musuh yang harus dia hadapi. Seharusnya kan kamu pasti bisa, ayo kita dukung. Tapi ini malah diremehkan. Kamu gak mungkin, kamu masih kecil, kamu masih muda, kamu cemen. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita tahu bahwa Daud, dia mentalnya kuat dalam menghadapi ejekan, intimidasi, dan direndahkan. Bukan hanya Saul yang merendahkan, tetapi kakak-kakaknya, utama kakaknya yang bernama Eliab. Coba buka di dalam 1 Samuel 17 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Eliab kakaknya sendiri, dia memarahi Daud.
kamu ngapain kesini? Kenapa kamu nggak jaga dombamu yang 2-3 ekor itu? Kan menghina juga. Udah tahu dombanya cuma 2-3 ekor. Dia marahin itu di depan umum. Terus dia bilang, aku tahu hatimu. Kamu kesini mau nonton perang. Loh, bayangin. Padahal dia ke situ disuruh ayahnya ngantar bekal makanan, bayangin. Sama-sama anak. Dia disuruh ngantar bekal makanan kakaknya. Di situ dia ngelihat ada sesuatu yang tragis ya, bagaimana semua orang ketakutan menghadapi itu Goliat. Lalu dia bertanya, ini ada apa? Dia ingin menolong, membantu, tetapi kakaknya menghina dia, meremehkan dia, mengintimidasi dia. Apakah mentalnya Daud drop lalu dia pulang? Mau ditolong kok nggak mau? Enggak. Daud mentalnya kuat karena terlatih. Dia selalu berpikir positif. Dalam 1 Samuel 17 ayat 45, orang yang mentalnya kuat, dia selalu berpikir positif, menghadapi apapun berpikir positif. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara, mental yang kuat karena terlatih melihat hal yang positif. Jadi, walaupun Goliat besar, tapi Tuhan lebih besar, kata Daud. Saat ini pun, ketika saudara bertemu sekuntum mawar, misalnya satu pot bunga mawar, jangan lihat durinya. Kalau saudara lihat durinya, saudara akan bilang, aduh nanti kecodos, nanti berdarah-darah, runcing, tajam. Tapi lihatlah keindahan mawar itu. Juga ketika saudara mau pergi kerja, musim hujan, jangan lihat beceknya. Kayak itu, siapa itu, artis itu bilang, udah becek, gak ada ojek. Tapi lihatlah, baiknya Tuhan, di saat musim kering ada air hujan. Bunga-bunga bisa mekar lagi. Keran-keran yang tadinya kecil mengalir lagi. Jadi, selalu berpikir positif. Jangan melihat sesuatu dari cara pandang negatif. Belajar kepada Daud. Dia bertemu raksasa saja, dia bilang, aku akan mengalahkan dia. Aku akan penggal kepalanya. Itu berpikir positif. Aku pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Saudara, orang muda di zaman sekarang ini tidak bisa menjadi orang muda yang manja. Kita harus menjadi orang yang punya komitmen. Orang muda yang berani. Orang muda yang berpikir positif ke depan. Dan yang terakhir, di dalam 1 Samuel 17 ayat 49, di sini dikatakan, lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Saudara, di sini kita melihat Daud tidak punya senjata apa-apa. Dia cuma punya umban, ketapel. Tapi itu tadi, benda mati yang cuma ketapel itu, talenta yang kecil, yang sepele, kalau itu diserahkan kepada Tuhan, itu akan menjadi alat yang besar. Sementara Saul pernah menawarkan kan, pakai pedangku, nggak bisa, kegedean. Di sini kita juga melihat, pakai apa yang kita punya. Walaupun itu sederhana, talenta kecil kalau kita asah akan menjadi luar biasa.
Kayak anak kecil yang cuma membawa 5 roti, 2 ikan. Dia punyanya itu diserahkan kepada Tuhan. Apa yang terjadi? 5.000 orang makan. Karena anak kecil. Jadi saudara, apapun talenta yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, itu akan menjadi besar dan luar biasa kalau kita menyerahkan kepada Tuhan. Ya, Daud, dia menyadari dia nggak pernah pakai pedang. Dia nggak pakai pedang dalam berperang. Tapi apa yang dia punya? Saat ini pun, saudara, apa yang saudara punya? Asah talenta yang saudara miliki itu. Jangan berputus asa. Kalau kita mengasah talenta yang Tuhan kasih, skill itu, walaupun kecil, itu akan melahirkan sesuatu yang luar biasa. Puji Tuhan, malam ini, mari kita mau serahkan masa depan kita kepada Tuhan. Jika engkau tawar hati, kecil pada masa kesesakan, kecil kekuatan, tapi mari kita mau bersemangat. Ya, jangan jadi orang muda yang mudah putus asa, yang manja. Jangan hanya karena mendengar ejekan, olokan, intimidasi, kita mudah menyerah. Belajar dari Daud. Ya, ejekan bukan hanya di luar, dari dalam rumah. Ya, saudara-saudaranya, orang-orang, tapi dia tetap kuat. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam ini, yang mengingatkan kami semua kaum muda, supaya kami boleh menjadi orang muda yang kuat di masa milenium ini, orang muda yang hidup di akhir zaman. Kami bukan saatnya untuk bermanja-manja, tetapi apa yang ada pada kami mau serahkan kepada Tuhan. Karena kami percaya talenta sekecil apapun, kalau kami serahkan kepada Tuhan, itu akan menjadi talenta yang luar biasa. Masa depan kami ada di tangan-Mu, biar kami menghadapi semua dengan bersemangat, dengan berharap pada Tuhan, sehingga kemenangan dapat kami raih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.